bom seluruh kota. Please don't. You will die. Marlene? She's infected. Sebaiknya aku segera keluar. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama terbaru yang berjudul The Last of Us yang dirilis tahun 2023. The Last of Us merupakan serial post-apokaliptik terbaru hasil adaptasi video game yang menceritakan Joel yang bertugas mengawal Ellie atas perintah pemimpin Fireflies. Ini menjadi awal perjuangan hidup mereka. Pekerjaan yang awalnya dikira mudah malah akan menjadi petualangan menyedihkan. Bagaimana cerita perjalanan mereka? Langsung aja kita mulai. Pada tahun 1968, ahli epidemiologi berbicara di televisi mengenai kekhawatiran mereka tentang virus baru yang ditemukan dari penumpang di pesawat. Kemudian pembicara yang lain mengatakan mereka harus lebih khawatir pada jamur karena perubahan iklim terus mempengaruhi suhu planet. Jadi jamur bisa berkembang ke titik di mana mereka juga bisa mengendalikan manusia. Pada tahun 2003, Sarah memulai harinya dengan membuat sarapan untuk ayahnya, Joel yang berulang tahun, dan pamannya, Tommy. Saat mereka makan, mereka mendengar di radio ada beberapa masalah yang terjadi di Indonesia. Sebelum berangkat sekolah, Sarah mengambil jam tangan milik Joel yang rusak dan uang untuk memperbaikinya. Sebelum meninggalkan rumah, tetangga mereka Denny sedang merawat neneknya. Dia meminta mereka untuk datang berkunjung ke rumahnya. Karena Joel sibuk, Sarah akan datang setelah pulang sekolah. Setelah sekolah selesai, Sarah pergi ke pusat kota untuk memperbaiki jam tangan. 20. 20's good. Saat tukang jam sedang memperbaiki jam tangan, istrinya tiba-tiba muncul dan memberitahu Sarah tokonya akan tutup. Suaminya buru-buru menyelesaikan agar Sarah pergi. Setelah itu, Sarah datang ke rumah Denny. Dia disambut oleh istrinya Connie. Sarah bertanya apa yang terjadi karena banyak polisi di jalan. Tapi Connie belum mendengar berita apa-apa. Sarah melihat koleksi DVD milik Denny dan tidak menyadari nenek di belakangnya mengalami kejang yang aneh. Sarah memilih salah satu film dan meminjamnya pada Connie. Sebelum keluar, dia melihat Mercy, anjing mereka menatap nenek. Di luar rumah, dia melihat pesawat terbang sangat rendah. Sarah mematikan televisi ketika Joel pulang. Dia kemudian memberinya jam tangan yang dia perbaiki sebagai hadiah ulang tahun. Fixed it for you. Setelah itu, mereka nonton film yang Sarah pinjam dari Connie hingga Sarah tertidur. Tiba-tiba, Tommy menelpon meminta untuk dibebaskan dari penjara. Dia ditangkap karena berkelahi dengan seorang pria di bar. Joel memindahkan Sarah ke tempat tidur. 3 jam kemudian, Sarah bangun mendengar suara helikopter. Dia mencari ayahnya tapi tidak menemukannya. Dad? Kemudian menyalakan televisi, tapi hanya muncul gambar peringatan nasional yang memberitahu warga untuk tetap tinggal di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara dari jendela. Sarah melihat Mercy yang ketakutan. Sarah menenangkan Mercy dan membawanya pulang, tapi dia tidak mau. Come on, let's get you home. Mercy! Sarah masuk ke rumah Denny. Lampu padam dan melihat Denny terluka di lantai. Sarah mendekat dan melihat nenek yang memakan Connie. Ketika dia melihat Sarah, terlihat ada jamur aneh di mulutnya. Sarah lari keluar. Saat itu, Joel dan Tommy datang, kemudian memukul nenek. What are we doing, Joe? Get in. Mereka telah melihat orang-orang berubah seperti ini di kota, jadi mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Dalam perjalanan keluar kota, mereka melihat kemacetan karena semua orang memiliki rencana yang sama. Di pusat kota, orang-orang berlarian dan ketakutan, jadi mobil mereka tidak bisa lewat. Tiba-tiba pesawat jatuh dan mobil mereka terbalik. Kaki Sarah terluka. Mereka terpisah dengan Tommy dan janji akan bertemu di sungai. Get her out of here, Joe. Go.
Joel menggendong Sarah. Sekarang jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang yang terinfeksi. Salah satunya mengejar mereka hingga tentara menembaknya. Joel minta bantuan dan memberitahu bahwa mereka tidak sakit, tapi tentara mendapatkan perintah untuk menghabisi mereka. Tommy datang menembak tentara itu, tapi sialnya, ternyata Sarah terkena peluru. Joel berusaha untuk menghentikan pendarahan, tapi nyawanya tidak tertolong. Sarah meninggal. Come on, baby girl. Come on. 20 tahun kemudian, Boston berubah menjadi tempat perbatasan dengan daerah yang dikarantina dan terus-menerus diawasi oleh tentara. Orang-orang melakukan pekerjaan apapun yang diberikan oleh pemerintah, tapi tidak ada pekerjaan tetap. Joel bekerja untuk membakar yang terinfeksi setelah mereka diberikan suntikan mematikan. Selain itu, dia bekerja secara rahasia sebagai penyelundup. Suatu sore, dia datang ke tempat di mana orang-orang yang memasuki zona karantina tanpa izin dihukum. Di sana, dia bertemu dengan seorang tentara. Mereka melakukan transaksi ilegal obat dan penyelundupan orang untuk keluar dari Boston. Joel membutuhkan aki untuk truk yang akan mereka gunakan. Tentara itu memberitahu untuk tidak keluar pada malam hari karena tentara sedang gencar mengejar Fireflies, kelompok pemberontak yang menentang Fedra. Fedra adalah badan penanggulangan bencana federal milik pemerintah. Sementara Tess sedang melakukan negosiasi untuk mendapatkan aki. Dia sudah membayarnya, tapi sang dealer malah menjual akinya ke orang lain. Dealer itu malah memukuli Tess ketika dia menanyakan aki yang sudah dia bayar. Tiba-tiba terjadi ledakan. Tess selamat. Dia melihat seseorang memasang peledak di sebuah truk milik tentara. Kemudian Tess melihat Fireflies dan tentara saling menembak. Dia mengangkat tangan sambil mengatakan dia bukan Fireflies, tapi dia tetap ditangkap. Sementara itu, di tempat persembunyian Fireflies, Ellie dirantai selama berhari-hari. Dokter datang untuk memeriksa apakah dia sehat atau tidak. Setiap hari dokter itu memintanya untuk berhitung, 5, 6. mengulurkan tangan dan menyebut namanya. Sore harinya, Joel menemui temannya yang memiliki radio lengkap untuk mengirim pesan ke tempat lain. Dia menanyakan berita mengenai Tommy yang melarikan diri ke Wyoming bertahun-tahun yang lalu, tapi dia tidak mendapatkan kabar darinya 3 minggu ini. Sayangnya, tidak ada berita apapun mengenai Tommy, dan pria itu memberitahu lokasi menara Wyoming pada Joel. Kembali ke rumahnya, dia mempersiapkan untuk pergi ke menara Wyoming, kemudian tidur. Keesokan paginya, Joel bangun dan Tess ada di dapur. Tess memberitahu Joel apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan dealer. Joel marah karena dia membutuhkan akinya, tapi Tess janji mereka akan mendapatkan aki itu kembali. Di tempat persembunyian Fireflies, pemimpin mereka Merlin memberitahu salah satu pengikutnya bahwa malam ini mereka akan membawa Ellie ke barat ke menara radio di Salem. Dia menunjukkan padanya selembar kertas mengapa Ellie begitu istimewa. Is this real? Keep it quiet. Joel dan Tess membayar informan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi aki yang mereka cari. Kembali ke Ellie, Merlin memberikan tas miliknya dan akhirnya melepaskan rantainya. Merlin memberitahu ketika Ellie masih bayi, dia mengirimnya ke sekolah militer karena dia pikir di sana aman, tapi dia malah kabur. Merlin kemudian memberitahu rahasia kenapa dia begitu istimewa dan tidak boleh ada siapapun yang tahu atau dia akan mati. You will die. Beberapa saat kemudian, Joel dan Tess masuk ke sebuah gedung, menaiki tangga dan membuka pintunya. Mereka melihat beberapa orang tewas dan menemukan akinya rusak. Ternyata Fireflies akan membeli aki yang sudah dibayar Tess dari dealer. Tiba-tiba Ellie menyerangnya. Merlin memberitahu bahwa mereka akan membawa Ellie malam ini. Tapi situasi menjadi kacau dan sekarang dia minta Joel dan Tess untuk membawa Ellie ke Old State House. Ada tim Fireflies yang sudah menunggunya di sana. Sebagai imbalannya, Merlin akan memberikan truk dengan aki, bahan bakar, senjata, dan persediaan jika mereka berhasil melakukannya. Ellie pergi dengan Tess dan Joel. Saat malam tiba, tentara melakukan patroli. Mereka menyusuri terowongan dan jalan menghindari tentara. Tapi mereka tertangkap tentara yang sebelumnya bertransaksi dengan Joel. Mereka disuruh berlutut.
Joel berusaha untuk menyuapnya tapi dia tidak mau. Hands on your head! Tentara itu menggunakan mesin penguji untuk memeriksa apakah mereka terinfeksi atau tidak. Joel dan Tess baik-baik saja, tapi ketika dia mendekati Ellie menyerangnya. Joel teringat di malam ketika dia bersama Sarah dan tentara menembaknya. Dia kemudian memukuli tentara itu. Tess mengambil mesin penguji dan terkejut ternyata Ellie terinfeksi. Ellie menunjukkan bekas luka di lengannya. Dia telah terinfeksi selama 3 minggu, tetapi dia tidak berubah, artinya dia kebal. Mendengar suara tentara mendekat, mereka kabur. Akhirnya mereka meninggalkan kota itu. Pada tahun 2003, di Jakarta, seorang profesor mikologi diminta oleh pihak militer untuk meneliti spesimen yang mereka temukan. Profesor melihat Ophicordicep. Jenderal memperlihatkan tubuh manusia yang dipenuhi Cordyceps. Profesor melihat bekas gigitan di kaki kemudian merobeknya. Dia membuka mulutnya dan menemukan jamur hidup. Jenderal menjelaskan terjadi penyerangan oleh seorang buruh di pabrik tepung dan gabah. Orang-orang yang digigit diobservasi tapi akhirnya harus dieksekusi. Mereka belum tahu siapa yang awalnya terinfeksi duluan dan sekarang 14 orang menghilang. Jenderal meminta pada profesor membuat obat dan vaksin untuk mencegah penyebaran, tapi profesor menegaskan tidak ada obat dan vaksin. Mereka harus mengebom tempat itu untuk menghentikan penyebaran. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom seluruh kota. Ellie terbangun. Joel dan Tess melihat ke arahnya memegang senjata. Mereka menyuruh Ellie untuk menunjukkan lengannya. Tess bertanya pada Ellie kenapa dirinya sangat penting bagi Merlin. Jika Ellie tidak mau memberitahunya, Joel akan menembaknya. Ellie memberitahu di barat ada markas Fireflies dengan dokter yang sedang mencari obat untuk orang yang terinfeksi. Dirinya adalah kunci untuk menemukan vaksinnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Ellie melihat kota yang hancur untuk pertama kalinya. Dia kemudian melihat lubang bekas bom. Tentara mengebom kota untuk memperlambat penyebaran. Mereka kemudian masuk ke dalam hotel. Dari atas hotel, mereka melihat ke bawah penuh dengan orang-orang yang terinfeksi menjadi zombie. Jadi mereka memutuskan untuk melalui jalan yang lain yaitu museum. Pintu museum dipenuhi bekas zombie mengering. Sebelum masuk, mereka menyiapkan senjata. Di dalam, mereka menemukan orang yang terluka sudah tewas. Menurut Tess, mungkin orang itu diserang di luar dan merangkak masuk ke dalam. Mereka kemudian naik ke lantai atas. Tiba-tiba atapnya ambruk dan mereka mendengar suara. Muncul di hadapan mereka 2 zombie. Joel mulai menembak dan mereka lari terpisah. Joel melihat Ellie, menyuruhnya bergerak. Tiba-tiba zombie itu menyerang dan Joel menembaknya hingga tewas. Muncul zombie yang lainnya. Tess memukulnya dan Joel menembaknya. Mereka keluar dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di Old State House, memeriksa truk yang ternyata kosong. Kemudian masuk ke dalam dan melihat semua orang sudah tewas. Salah satu dari mereka telah digigit dan yang sehat melawan yang sakit hingga akhirnya semua kalah. Tess berusaha mencari peta untuk menuju ke barat, tapi Joel tidak mau melanjutkan perjalanan dan ingin pulang. Tess berteriak bahwa itu bukan rumahnya lagi dan dia akan tinggal di sini. Ellie sadar Tess sudah terinfeksi. Akhirnya Tess memperlihatkan bahunya pada mereka. Mereka melihat tangan Ellie dan dia tidak berubah. Tess menyuruh Joel membawa Ellie ke tempat Frank dan Bill. Dia meminta Joel untuk menjaga Ellie dan memperbaiki semuanya. Ellie kaget ketika tiba-tiba ada yang bangun. Setelah Joel menembaknya, terlihat jamur bergerak dan zombie di luar hidup lari ke arah mereka. Tess menumpahkan bensin dan granat. Setelah itu, dia minta Joel untuk menyelamatkan yang bisa dia selamatkan. Joel membawa Ellie keluar dari tempat itu. Sementara zombie mulai masuk dan Tess menyalakan api, kemudian terjadi ledakan. Mereka berdua pergi ke arah barat menjauh dari Boston. Mereka berjalan kaki di hutan dan sampai di peternakan Cumberland.
Joel masuk ke dalam untuk mengambil persediaan yang dia simpan di tempat ini. Ellie masuk ke ruangan lain dan menemukan ruang bawah tanah. Dia masuk ke dalam dan terkejut mendengar sesuatu. Ellie menemukan zombie yang tertindih batu. Dia kemudian membunuhnya. Sementara Joel berhasil menemukan persediaan yang dia cari. Mereka melanjutkan perjalanan dan Joel menceritakan pada Ellie awal mula jamur ini menyebar, bagaimana Cordyceps bermutasi. Sebagian masuk ke persediaan makanan seperti tepung atau gula. Makanan itu kemudian dijual di seluruh dunia dalam bentuk roti, sereal, dan kue. Jika makan terlalu banyak akan terinfeksi. Jadi, makanan tercemar itu ada di rak toko dan orang-orang memakannya terus-menerus. Itu terjadi pada hari Jumat malam, 26 September 2003. Pada hari Senin, semuanya menghilang. Setelah itu, Ellie melihat banyak tengkorak di tanah. Joel melanjutkan ceritanya. Setelah 1 minggu wabah menyebar, tentara kepedesaan mengevakuasi orang-orang di kota kecil, tapi sayangnya tidak ada tempat untuk menampung mereka, jadi mereka dibunuh daripada mereka terinfeksi dan menyebarkan penyakit. Adegan selanjutnya diperlihatkan tahun 2003 ketika orang-orang dievakuasi. Bill menolak dievakuasi dan dia bersembunyi di bunker rumahnya. Setelah mereka semua pergi, Bill keluar dari persembunyiannya. Dia sekarang tinggal sendiri di kota itu. Dengan mobilnya, dia mengambil persediaan yang dia butuhkan untuk tinggal sendiri. Dia menghidupkan generator, membuat pagar berlistrik, dan menyiapkan kawat jebakan. Bill juga menanam sayuran dan beternak. Ketika Bill makan, dia mendengar bunyi alarm dan melihat di CCTV zombie mendekati pekarangannya. 4 tahun kemudian, dia mendengar alarmnya berbunyi dan melihat ada yang terperangkap di lubang yang dia buat. Bill melihat dan mendengar Frank mengatakan bahwa dia tidak terinfeksi. Dia hendak ke Boston bersama dengan 10 orang lainnya, tapi hanya dia yang bertahan. Dia tinggal di Baltimore, tapi tempat itu sekarang sudah hancur. Bill memberinya tangga, kemudian menggunakan mesin penguji untuk memeriksa dia terinfeksi atau tidak. Frank memperkenalkan dirinya dan minta makan pada Bill karena dia sudah tidak makan selama 2 hari. Bill menyediakan pakaian ganti, memberikan makanan dan minuman pada Frank. Setelah makan, Frank mengucapkan terima kasih dan sebelum pergi, dia ingin memainkan piano dan bernyanyi. Tapi karena permainan dan suaranya kacau, Bill menghentikannya dan menunjukkan pada Frank permainan pianonya. But I don't know everything I know. Frank bertanya siapa gadis yang dia maksud dalam lagu yang dia nyanyikan. Bill mengatakan tidak pernah ada seorang gadis. Ternyata guys, mereka ini penyuka sesama jenis. Jadi setelah ini, mereka tinggal bersama sebagai sepasang kekasih. 3 tahun kemudian, Frank memberitahu dia menggunakan radio dan menghubungi orang di luar, kemudian mengundang mereka untuk datang ke rumah mereka. Bill tidak setuju dan marah, tapi akhirnya dia mengizinkan. Orang tersebut adalah Joel dan Tess. Mereka makan bersama dan Tess mengucapkan terima kasih untuk makanan yang mereka sediakan. Jadi mereka akan bekerja sama saling membantu untuk bertukar persediaan. Joel memiliki buku, obat-obatan, dan suku cadang mesin. Joel mengatakan dia bisa memberikan 10 kumparan aluminium bertegangan tinggi untuk pagarnya agar bisa bertahan seumur hidup. Sedangkan Frank memiliki persenjataan yang lengkap yang dibutuhkan Joel dan Tess. 13 tahun kemudian, Frank sakit parah. Dia hanya bisa menghabiskan waktunya di kursi roda sambil melukis. Suatu hari, Frank memberitahu Bill bahwa hari ini adalah hari terakhirnya. Dia minta pada Bill untuk memberinya 1 hari bahagia lagi. Dengan menyiapkan roti panggang, menikah, menyiapkan makan malam, dan memasukkan obat ke dalam anggurnya. Bill mengerjakan semua yang diminta Frank hingga akhirnya Bill membawa Frank ke dalam kamar tidur dan mereka mengakhiri semuanya bersama-sama. Adegan selanjutnya, terlihat Joel dan Ellie tiba. Joel berhasil memasukkan kode gerbangnya. Dia memanggil Bill dan Frank tapi tidak ada yang menjawab. Ellie menemukan surat yang ditujukan untuk siapapun, tapi mungkin Joel, dan sebuah kunci. Ellie kemudian membacakan surat itu. Bill memberitahu Joel dia bisa mengambil apapun yang dia butuhkan dan kode bunkernya sama dengan kode gerbang tapi terbalik. Dia meninggalkan semua senjata dan peralatannya agar Joel bisa menggunakannya untuk melindungi Tess. Joel mempersiapkan mobil. Sementara akinya diisi, mereka mandi dan mempersiapkan persediaan untuk dibawa. Ellie menemukan senjata di laci dan langsung menyimpannya di tas tanpa Joel ketahui.
Setelah selesai, mereka berangkat menuju Wyoming mencari Tommy, saudaranya. Dulu dia adalah anggota Fireflies, yang mungkin mereka bisa membawa Ellie ke laboratorium. Joel dan Ellie dalam perjalanan menuju Wyoming untuk mencari saudaranya Tommy. Joel berhenti untuk mengambil bensin dari mobil yang terparkir. Sementara itu, Ellie di dalam memainkan pistol yang dia ambil di rumah Bill tanpa sepengetahuan Joel. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Terlihat jalanan kosong dan mobil terbengkalai di mana-mana. Joel belok ke arah hutan. Mereka akan tidur di dalam hutan. Slow down. Esok hari, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Wyoming. Joel melarang Ellie menyalakan api, khawatir akan ada orang yang melihat, kemudian datang yang akan merampok hingga membunuh mereka. Mereka bersiap tidur. Joel tidur dengan senjata di sampingnya. Tidak lama, terlihat dia bangun dan menjaga Ellie yang tidur. Keesokan harinya, Ellie terbangun karena mencium bau kopi. Menurut Ellie, baunya seperti kotoran hangus. What the fuck is... Dalam perjalanan, Joel bercerita tentang Tommy yang bermimpi menjadi pahlawan. Jadi, dia mendaftar menjadi tentara setelah SMA. Beberapa bulan kemudian, dia dikirim ke medan perang. Tapi ternyata, menjadi tentara tidak membuatnya merasa seperti pahlawan. Lalu 12 tahun kemudian, wabah terjadi. Dan Tommy meminta Joel untuk bergerak menuju Boston. Di sanalah mereka bertemu dengan Tess. Kemudian Tommy bertemu dengan Marlene. Dan dia bergabung dengan Firefly. Terakhir, Joel mendengar dia keluar dari Firefly. Jadi, Tommy sekarang di luar sendirian dan dia harus menjemputnya. Joel dan Ellie tiba di depan terowongan. Karena tertutup truk dan mobil, akhirnya Joel memutuskan untuk jalan mengelilingi terowongan dan masuk ke kota. Ellie menyuruh Joel berhenti. Mereka melihat zona karantina tanpa ada Fedra di sana. Tiba-tiba di depan ada orang yang minta tolong. Joel mengarahkan mobilnya ke orang itu. Seseorang melempar barang dari atas. Mobil ban mereka pecah dan di depan muncul pria menembaki mobil mereka. Joel menabrak sebuah bangunan dan orang-orang itu masih terus menembaki mereka. Ellie merangkak bersembunyi ke ruangan yang lain. Sementara Joel berhasil melumpuhkan satu dari mereka dan satu lagi yang mendekatinya. Tiba-tiba muncul yang lain dari belakangnya, menyerang Joel. Ellie keluar dari tempat persembunyiannya. Dia menembak pria itu menyelamatkan Joel. Pria itu bernama Brian. Dia memohon untuk tidak dibunuh. Joel minta Ellie untuk kembali ke ruangan tadi. Kemudian terdengar tembakan. Setelah itu, Ellie menarik meja yang menghalangi pintu agar Joel bisa masuk. Mereka kemudian keluar dari gedung itu. Di tempat yang lain, Kathleen sedang menginterogasi seorang dokter menanyakan keberadaan Henry. Tapi sayang, dia menjawab tidak tahu, jadi Kathleen menembaknya. You think I won't do it? I'm your doctor. Di luar, semua orang berkumpul melihat 3 orang pria yang tadi Joel tembak. Mereka menyangka Henry menggunakan radio untuk menghubungi orang di luar. Jadi Joel adalah orang yang dihubungi Henry. Mereka juga menemukan di mobil Joel banyak persediaan. Kathleen mengatakan pada orang-orangnya semua ini perbuatan Henry, jadi mereka harus menemukannya. Menggunakan truk, mereka mencari Henry, memeriksa setiap rumah dan tempat. Joel dan Ellie melihat situasi di jalan dari sebuah bar. Joel menanyakan keadaan Ellie, apakah dia baik-baik saja setelah menembak pria itu. Joel menyalahkan dirinya karena dia tidak mendengar pria itu datang. Jadi Ellie tidak perlu menembak pria itu walaupun dia tidak membunuhnya. Joel minta maaf pada Ellie. Ellie diam dan meneteskan air mata. Joel kemudian mengajarkannya untuk memegang pistol yang benar dan memberikan pistolnya pada Ellie. Squeezes down on the right. Look it. You put it in your pack. You shoot your damn ass off. Setelah itu, mereka keluar menuju gedung tinggi, tidak jauh dari bar. Sementara Kathleen menemukan bekas tempat persembunyian Henry.
Caitlin melihat banyak gambar di dinding dan kaleng makanan yang kosong. Dia kemudian melihat gudang di bawah yang lantainya bergerak sendiri. Caitlin memerintahkan untuk menutup gedungnya, sementara Joel dan Ellie masuk ke sebuah gedung dan naik ke atas. Joel memecahkan kaca jendela dan menyebarnya di depan pintu. Jadi, jika ada orang yang datang ketika tidur, mereka akan mendengarnya. Ketika Joel tidur pulas, Ellie memanggilnya. Joel terbangun melihat dua orang menodongkan pistol pada mereka. Eyes on me. Henry mengatakan dia tidak akan menyakiti mereka dan dia ingin membantu. Henry memberitahu namanya dan adiknya Sam. Henry adalah orang yang paling dicari di Kansas City. Yang kedua adalah Joel karena dia membunuh Brian. Mereka kemudian membagi makanan dan Sam mengucapkan terima kasih. Ellie dan Joel kemudian memberitahu nama mereka pada Henry dan Sam. Henry mengatakan saat matahari terbit, dia akan menunjukkan jalan untuk keluar. Di pagi hari, Henry mengatakan 10 hari yang lalu rakyat membunuh semua anggota Fedra dan kota sekarang dikuasai oleh rakyat yang dipimpin Caitlin. Henry sendiri seorang kolaborator, dia bekerja untuk Fedra, itu artinya dia pengkhianat rakyat. Joel menolak bekerja sama dengan seorang kolaborator, tapi Henry yakin dia tidak punya pilihan lain untuk bisa keluar dari kota ini. Henry melihat ketika Joel menghabisi orang-orang Caitlin, jadi dia mengikutinya hingga ke atas gedung. Henry tahu cara keluar dari kota, tapi dia tidak tahu cara bertahan hidup karena dia tidak pernah membunuh orang. Jadi, Henry menunjukkan jalan dan Joel membuka jalan. Henry dan Sam memberitahu jalan keluar. Mereka akan lewat terowongan pemeliharaan di bawah gedung, kemudian keluar, masuk perumahan, dan menyeberangi sungai. Setelah itu mereka bebas. Henry kemudian mengatakan Fedra menggiring orang-orang yang terinfeksi ke bawah tanah 15 tahun yang lalu dan tidak pernah membiarkan mereka naik. Semua orang termasuk Caitlin menyangka terowongan itu penuh dengan zombie. Tapi Henry tahu terowongan itu kosong. Dia mendapatkan informasinya dari salah satu anggota Fedra. Mereka masuk ke sebuah gedung, kemudian menuju terowongan. Joel jalan di depan, diikuti yang lainnya. Mereka menemukan sebuah pintu dengan dinding yang dipenuhi gambar. Mereka masuk ke dalam dan menemukan sekolah. Joel pernah mendengar ketika wabah datang, orang-orang bersembunyi ke bawah tanah dan membuat tempat tinggal. Setelah memeriksa ruangan itu, mereka memutuskan untuk menunggu karena lebih aman keluar ketika gelap. Ellie dan Sam bermain sepak bola. Sementara Henry memberitahu Joel alasan Caitlin mengejarnya. Sam sakit leukemia, hanya Fedra yang memiliki obatnya. Dia memberikan pemimpin gerakan perlawanan di Kansas City yang merupakan saudara Caitlin pada Fedra. Sebagai imbalannya, dia mendapatkan obat leukemia untuk Sam. Joel hanya diam mendengar ceritanya. Dia kemudian mengajak mereka untuk pergi, keluar terowongan dan masuk ke perumahan. Tiba-tiba ada yang menembak ke arah mereka. Fuck is that coming from? Shut up. Joel melihat orang itu tidak bisa menembak dengan tepat, jadi dia akan masuk ke rumah itu untuk melumpuhkannya. Dia minta Ellie untuk bersembunyi dan diam. Joel berhasil masuk ke dalam rumah, dan Joel menyuruh pria itu untuk menurunkan senjata, tapi dia tidak mau. Joel menembaknya. Please don't do it. Dia kemudian melihat Caitlin dan yang lainnya datang. Joel menyuruh mereka lari, tapi terlambat. Joel menembak truk yang melaju ke arah mereka bertiga dan berhasil melumpuhkan pengemudinya. Truk menabrak sebuah rumah dan meledak. Mereka bertiga bersembunyi di balik mobil. Caitlin meminta Henry untuk menyerah. Henry mengatakan dia akan keluar tapi biarkan anak-anak pergi. Caitlin tidak mau membiarkan Ellie pergi karena dia bersama Joel membunuh Brian dan yang lainnya. Henry keluar dan Caitlin mengarahkan pistol padanya. Tiba-tiba, truk masuk ke dalam tanah dan keluar clickers. Joel menembak clickers yang mendekati Ellie. Dia merangkak masuk ke dalam mobil. Dalam keadaan kacau, keluar Bluter dari dalam tanah lari ke arah Caitlin. Dia tidak mempan ditembak. Sementara itu clickers masuk ke dalam mobil Ellie. Beruntung dia berhasil lolos. Ellie kemudian lari ke arah Henry dan Sam, berusaha untuk menyelamatkan mereka.
Bertiga, mereka lari ke arah sungai, tapi Caitlin menghentikan langkah mereka. Tiba-tiba dia diserang clickers. Joel datang menyuruh mereka untuk lari. Seketika kota dikuasai zombie. Mereka berhasil lolos dan menemukan tempat untuk istirahat. Ellie membacakan buku untuk Sam dan Joel menawarkan Henry untuk ikut ke Wyoming. Henry menyuruh Sam untuk tidur. Ketika pintu ditutup, Ellie membangunkan Sam. Sam bertanya pada Ellie apakah dia pernah takut. Ellie menulis, dia takut berakhir sendirian. Sam kemudian menunjukkan kakinya. Ellie menunjukkan lengannya. Kemudian memberitahu Sam darahnya adalah obat. Ellie melukai tangannya, kemudian menempelkannya ke kaki Sam. Mereka kemudian berpelukan. Keesokan paginya, Sam berubah dan menyerang Ellie. Henry terpaksa menembaknya. Henry merasa sangat sedih, kemudian dia menembak dirinya. Joel mengubur mereka. Ellie menulis pesan untuk Sam. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat. 3 bulan kemudian, Joel dan Ellie melewati rumah Marlon dan Florence. Joel bertanya apakah dia pernah mendengar nama Tommy. Dijawab tidak oleh Marlon. Dia kemudian bertanya jalan terbaik menuju ke barat. Marlon menyuruhnya pergi ke timur, tapi jangan pernah melewati sungai kematian. Florence mengatakan mereka melihat mayat yang ditinggalkan. Beberapa terinfeksi dan beberapa tidak. Jika Tommy ada di barat sungai, dia pasti sudah mati. Mereka kemudian pergi dan Ellie mengambil kelinci hasil Marlon berburu. Tiba-tiba, Joel merasakan sakit di dadanya, membuat Ellie khawatir. It's just a reminder that you're dead, I'm Joel beralasan mungkin karena udara yang dingin. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Rencananya, mereka akan menyeberangi sungai ke arah barat. Walaupun mereka sudah mendengar apa yang diceritakan Marlon dan Florence, mereka tiba di sungai. Mereka akan berkemah di gua dan menyeberangi sungai esok hari. Sepanjang malam, Ellie melihat aurora borealis. Joel menyuruhnya turun. Ellie bertanya apakah mereka akan berhasil. Ellie memberitahu dia mencobanya pada Sam. Ellie mengatakan pada Joel dia menggosokkan darahnya pada luka gigitannya karena dia ingin menyelamatkannya. Menurut Joel, Marlene bukan orang yang bodoh. Jika dia bilang mereka sanggup, itu artinya mereka bisa. Joel menyuruh Ellie tidur, sementara dia akan berjaga. Keesokan harinya, Joel bangun, sementara Ellie berjaga. Dia ketiduran, jadi Ellie menggantikannya. Dia mengerjakan apa yang sudah diajarkan Joel. Like you taught me to. Wake me up next time. Sebelum menyeberangi jembatan, Joel melepaskan tembakan. Dengan hati-hati, mereka menyeberangi sungai menuju barat, kemudian menemukan bendungan untuk menghasilkan listrik. Joel melihat peta untuk melihat jalan yang sedang mereka lalui. Tiba-tiba muncul orang-orang berkuda mengepung mereka. Get behind me. Drop the gun! Joel menjatuhkan senjatanya, kemudian seekor anjing mendekati Joel untuk memeriksa dia terinfeksi atau tidak. Setelah Joel, anjing itu mendekati Ellie. Mereka kemudian bertanya pada Joel apa yang sedang mereka lakukan di sini. Joel memberitahu dia sedang mencari adiknya. Salah satu dari mereka menanyakan nama Joel. Setelah itu, mereka dibawa ke sebuah pemukiman. Joel melihat Tommy dan memanggilnya. Akhirnya mereka bertemu. Tommy! The fuck you doing? I came here to save you. Saat makan, Tommy memberitahu bahwa Maria adalah istrinya. Joel kemudian mengucapkan selamat pada mereka. Adegan selanjutnya, mereka menunjukkan pemukiman mereka pada Joel dan Ellie. Mereka sudah tinggal di sana selama 7 tahun dan menjaga agar pemukiman mereka tidak diketahui orang dengan tidak menggunakan radio. Mereka memiliki rumah ibadah, sekolah, dan listrik dari bendungan. Maria adalah anggota dewan yang dipilih secara demokratis. Semua orang saling membantu menyiapkan makanan, berburu, dan memanen. Maria mengajak Ellie untuk mandi, sementara Joel dan Tommy minum di bar. Tommy menanyakan tes. Joel berbohong dengan menjawab dia baik. Tommy kemudian menanyakan Ellie. Joel menjelaskan Ellie adalah putri dari orang penting di Firefly yang sedang mencari keluarganya. Dia dibayar untuk mengantarnya.
Joel bertanya pada Tommy apakah dia mengetahui keberadaan Firefly. Tommy memberitahu markas Firefly di Universitas Eastern Colorado. Menggunakan kuda ke arah selatan membutuhkan waktu 1 minggu. Tapi banyak orang terinfeksi dan penjara. Joel mengajak Tommy untuk ikut, tapi dia tidak bisa karena dia akan menjadi ayah. Maria sedang hamil, jadi dia harus lebih berhati-hati. I feel like I'd be a good dad, so I just gotta be more careful. Setelah mendengarnya, Joel merasa kecewa, tapi dia tidak bisa memaksanya. Jadi, dia hanya mengatakan akan mengambil persediaan dan pergi esok hari. Di luar, dia merasakan dadanya sakit lagi dan melihat sosok seperti putrinya, tapi tentu saja itu bukan putrinya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Ellie datang ke rumah Maria. Ellie melihat memorial kematian Kevin dan Sarah. Maria datang memberikannya jaket dan memotong rambutnya. Ellie mengucapkan bela sungkawa atas kematian anak-anaknya. Maria mengatakan anaknya hanya satu bernama Kevin. Sarah adalah putri Joel, membuat Ellie terkejut. Ellie selanjutnya pergi ke bioskop bersama Maria. Di bioskop, Ellie melihat Tommy keluar, jadi dia mengikutinya. Setelah itu, Tommy masuk ke dalam ruangan dan ada Joel di dalamnya. Tommy minta maaf pada Joel. Joel memberitahu Ellie kebal. What? Ellie. Dia terinfeksi tapi tidak sakit. Dia digigit berbulan-bulan yang lalu. Joel menceritakannya dari awal. Marlene menyewa mereka untuk membawa Ellie ke Firefly. Tes digigit. Keinginan terakhir Tes adalah dia membawa Ellie ke Firefly. Di Casey, Ellie menyelamatkannya. Dia menembak anak yang menyerangnya padahal usianya baru 14 tahun. Semua ini karena dirinya lambat dan tuli. Jadi tidak mendengar dia datang. Joel juga menceritakan Henry menembak adiknya untuk menyelamatkan Ellie. Sementara dia hanya bisa melihat. Dan hari ini, dia mengira anjing akan menyerangnya karena menyium sesuatu di tubuhnya. Sementara dia hanya berdiri saja. Dia sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang, dia lemah. Feels like it stopped. I'm weak. Dia hanya akan membuat Ellie terbunuh. Jadi, dia harus meninggalkannya. Joel ingin Tommy membawa Ellie ke Firefly karena dia lebih muda dan kuat. Joel juga minta pada Tommy untuk tidak memberitahu siapapun termasuk Maria. Jika mereka melihat bekas gigitan di kulitnya, mereka akan menembaknya. Akhirnya Tommy setuju. I would take her out at dawn. Joel menemui Ellie. Ellie marah karena dia minta Tommy untuk membawanya. Ellie mendengar pembicaraan mereka. Semua orang yang dia sayangi telah meninggal atau mereka pergi, kecuali Joel. Bersama dengan orang lain hanya akan membuatnya lebih takut. Tapi Joel sudah memutuskan esok pagi mereka akan berpisah. Malam itu Joel teringat dengan putrinya. Dia tidak ingin kehilangan Ellie, makanya dia memutuskan untuk meninggalkannya. Keesokan paginya, Ellie dan Tommy datang ke kandang kuda. Ada Joel di sana. Joel minta Ellie memutuskan untuk pergi dengannya atau Tommy. Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan ke selatan. Di jalan, Joel mengajari Ellie menggunakan senapan. Deep breath in, slow breath out. It'll work, it doesn't aim right. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di kota, mencari Firefly ke tengah kota dan ketemu gedung ilmu biomedis. Sayangnya tidak ada siapa-siapa, mereka sudah pergi. Joel dan Ellie mendengar suara dari atas, tapi ternyata hanya monyet laboratorium. Joel melihat peta dan mengira mereka pergi ke Salt Lake. Tiba-tiba terdengar suara para penjara. Mereka buru-buru turun menuju kuda. Tiba-tiba seorang pria menyerang. Joel berhasil melumpuhkannya, tapi sialnya Joel terluka di perut. Pria yang lainnya datang. Mereka buru-buru pergi dari tempat itu. Ellie memberitahu Joel mereka tidak diikuti lagi. Joel diam saja. Tiba-tiba dia jatuh. Joel, open your eyes. Joel, you gotta get up. I can't fucking do this without you. Ellie berhasil membawa Joel ke sebuah rumah. Dia menekan luka Joel dengan handuk. Joel menyuruhnya pergi ke utara bertemu Tommy. Ellie lari menaiki tangga. Ketika mau membuka pintu, dia teringat masa lalunya. Guys, setelah ini adegannya menceritakan Ellie ketika di Fedra sampai dia digigit clickers. Ellie sedang berlatih sambil mendengarkan Walkman. Tiba-tiba temannya mengganggu dan Ellie memukulnya. Pick up your pace. Selanjutnya dia berada di ruangan kapten.
Kapten bertanya kenapa beberapa pekan terakhir sikapnya sangat buruk. Ellie berusaha membela diri dengan mengatakan Bethany yang memulainya dulu. Padahal akibat pukulannya, Bethany terkena 15 jahitan. Kapten mengatakan pada Ellie, dia sangat pintar, jadi dia akan menyuruhnya untuk memilih antara gelas dan kunci. Gelas, jika terus bersikap buruk, dia akan menjadi prajurit rendahan, makan makanan tidak enak, melakukan pekerjaan tidak berguna, menerima perintah menyebalkan dari pimpinan yang kemungkinan Bethany, sampai akhirnya dia tertembak Firefly atau jatuh dari atap karena mabuk. Selanjutnya kunci, mengikuti aturan kemudian menjadi perwira, mendapatkan kamar sendiri dengan tempat tidur yang bagus, makan enak, tidak perlu patroli dan bisa memberi perintah pada semua orang seperti Bethany di dunia. Ada jiwa pemimpin di dalam diri Ellie, makanya dia mau melakukan ini padanya. Ellie memutuskan untuk memilih kunci. So which way? Keys. Dan dia meminta Walkman-nya kembali. Sebelum tidur, Ellie membaca komik, kemudian melihat ke arah tempat tidur Riley. Dia pergi tidur setelah terdengar suara menyuruhnya mematikan lampu. Ketika pukul 2 pagi, Riley menyelinap masuk ke kamarnya, menutup mulut Ellie. Dengan sigap, dia mendorongnya dan mengambil pisau. Riley, where have you been? Riley sudah pergi selama 3 pekan. Ternyata dia bergabung dengan Firefly, membuat Ellie terkejut ketika mengetahuinya. Riley datang untuk mengajak Ellie pergi ke suatu tempat. Mereka menyelinap keluar, menghindari penjaga patroli, masuk ke sebuah gedung, kemudian menemukan pria tewas karena mencampur minumannya dengan obat. Tiba-tiba pria itu jatuh. Mereka sampai di atas, minum minuman milik pria itu. It's great. Kemudian mereka lompat ke gedung yang lainnya dan tiba di atap gedung di depan sebuah mall yang disegel karena tempat itu penuh dengan orang terinfeksi. Riley menunjukkan jalan masuk ke dalam mall. Dia kemudian menyuruh Ellie untuk lewat pintu di hadapan mereka lalu belok kanan. Riley menyalakan lampunya. Ellie melihat mall untuk pertama kalinya. Dia akan menunjukkan 4 keajaiban yang ada di mall ini pada Ellie. Pertama, Riley mengajaknya menuruni tangga eskalator. Go ahead. This is so cool. Setelah itu, mereka berjalan menuju arena bermain. Riley menyuruh Ellie memejamkan mata. Dia kemudian menggandeng tangan Ellie. Sampai di arena kuda putar, Riley menyuruh Ellie untuk membuka matanya. Shit. Dia kemudian menghidupkan permainan itu. Di atas kuda, mereka minum lagi. Tiba-tiba permainannya berhenti dan Ellie berusaha membujuk agar Riley tidak bergabung dengan Firefly, tapi Riley tidak punya pilihan. Saat umurnya 17 tahun bulan depan, Kapten di Fedra akan menugaskan pekerjaan limbah padanya, berjaga saat penjaga menyekop kotoran. Sekarang Ellie mengerti alasannya kenapa dia bergabung dengan Firefly. Riley kemudian menunjukkan keajaiban yang kedua. Setelah membayar $5, mereka berpose. Wait. Coba. Iya. Sayangnya hasilnya tidak bagus, tapi Ellie akan tetap menyimpannya. Selanjutnya, Riley mengajak Ellie ke arcade raja. Ellie mencoba permainan mobil, tapi dia membutuhkan koin. Riley memberikannya banyak koin. Mereka kemudian bermain Mortal Kombat. Sementara itu, di tempat yang lain, terlihat orang terinfeksi terbangun karena mendengar suara bising mereka ketika bermain. Setelah selesai bermain, Riley memberitahu ingin memberinya hadiah. Ellie melihat tempat tidur Riley. Ternyata dia tinggal di tempat itu. Riley memberikan buku untuk Ellie. Where did you get that? Setelah itu, dia melihat ada bom untuk membunuh prajurit. Firefly menempatkan Riley di mall itu. Anggota baru menjaga simpanan mereka. Ellie marah dan pergi. Riley memberitahu dia akan pergi. Firefly mengirimnya ke pos zona karantina di Atlanta. Riley mengajak Ellie untuk pergi bersama dengannya. Malam ini adalah malam terakhir dia di Boston. Ellie tidak mau pergi dengannya, jadi Riley berpamitan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Ellie pergi meninggalkannya. Tapi Ellie kemudian kembali. Ellie mendengar suara jeritan. Ternyata itu cuma prank. Riley sedang memainkan permainan. Surprise. Dia memberikan bukunya dan Ellie menyimpannya di tas. Ellie bertanya pada Riley apakah dia yakin akan pergi.
Keputusan Riley sudah bulat, dia akan pergi. Sebagai sahabatnya, Ellie akan merindukannya. Mereka kemudian memakai topeng, menyalakan musik dari Walkman Ellie dan menari. Ellie membuka topengnya dan mengatakan jangan pergi. Tiba-tiba terdengar suara, clickers muncul. Riley menembak dan mereka lari. Ellie menggunakan pisaunya tapi tidak berhasil. Dia terus mengejar. Riley memukulnya, kemudian Ellie melumpuhkannya. Tapi sial, mereka berdua digigit. Kembali ke Ellie dan Joel, Ellie memutuskan untuk tidak meninggalkan Joel. Dia mencari apa saja yang bisa digunakan untuk mengobati luka Joel. Dia menemukan benang dan jarum. Ellie mencoba menjahit lukanya. Keesokan harinya, luka Joel mengalami infeksi. Ellie memberinya minuman, makan makanan yang tersisa, dan membaginya pada Joel. Ellie kemudian mengambil senjata. Dia keluar untuk berburu. Dia melihat rusa dan berhasil menembaknya. Tapi rusa itu masih bisa lari. Ellie mengejarnya. Karena terluka parah, rusanya mati dan ditemukan David dan James yang sedang berburu. Ellie menyuruh mereka untuk menjatuhkan senjata dan mengancam akan menembak kepala mereka. David memperkenalkan diri mereka dan memberitahu kelompok mereka yang besar terdiri dari wanita dan anak-anak. David ingin menukar sesuatu dengan rusanya. Ellie mau menukar rusanya dengan obat untuk infeksi. Dia menyuruh James untuk mengambil obatnya. Setelah James pergi, Ellie menyuruh David untuk membawa rusanya ke sebuah rumah. David memberitahu dia adalah seorang guru matematika sebelum wabah datang. Sekarang dia adalah seorang pengkhotbah dan dianggap pemimpin oleh kelompoknya. Dia mengajak Ellie untuk bergabung, tapi tentu saja Ellie tidak akan bergabung dengan mereka. David kemudian bercerita dia menyuruh 4 orang pengikutnya untuk mencari makanan yang bisa mereka temukan di kota terdekat. Tapi hanya 3 orang yang kembali. Yang satunya bernama Alec terbunuh oleh seorang pria yang pergi bersama seorang gadis. Tiba-tiba David menyuruh James untuk menurunkan senjatanya. James melempar obatnya dan Ellie buru-buru mengambilnya kemudian pergi. So you're just gonna let her get away? Ellie menyuntikkan obatnya pada luka Joel. Setelah itu Ellie tidur di sampingnya. Di dapur milik kelompok David, mereka menyiapkan makanan untuk semua anggota kelompok. Salah satu pria membawa daging. Tukang masaknya nanya itu apa? Dijawab daging rusa. David dan James tiba tepat saat waktu makan malam dengan membawa rusa yang tadi ditembak Ellie. David membenarkan rumor mengenai mereka bertemu dengan gadis yang bersama pria yang sudah membunuh Alec. Saat matahari terbit, dia akan memimpin kelompok untuk mengikuti jejaknya dan menemukan pria itu. Setelah itu mereka makan bersama. Keesokan paginya Ellie menyentuh kening Joel, mengecek lukanya dan menyuntikkan penisilin lagi. Ellie keluar untuk mengambil baju. Di langit dia melihat burung terbang. Setelah dicek, Ellie melihat David dengan kelompoknya datang mencarinya. We bring her back with us. Ellie membangunkan Joel tapi dia tidak bisa bergerak. Dia kemudian memberikannya pisau dan memberitahu ada sekelompok orang datang. Ellie akan menjauhkan mereka dari Joel. Dia mengatakan pada Joel jika ada yang datang bunuh mereka. Ellie menghalangi pintu dengan lemari, kemudian naik kuda untuk mengalihkan perhatian mereka. David menyuruh mereka untuk menangkap Ellie hidup-hidup. James berhasil menembak kudanya dan Ellie jatuh kemudian pingsan. I got her! David membawa Ellie, menyuruh 2 orang menyeret kudanya dan sisanya memeriksa setiap rumah untuk mencari Joel. You so hungry for vengeance? Deliver it. Seorang pria masuk ke rumah di mana Joel tinggal. Dia menemukan pintu yang dihalangi lemari. Joel di bawah mendengar ada orang yang datang. Pria itu turun ke bawah mencari Joel. Dari belakang, Joel melumpuhkan pria itu. Di luar rumah, Joel melumpuhkan seorang pria dan dijadikan umpan untuk melumpuhkan pria yang lainnya.
Joel mengikat kemudian memukuli mereka. Dia menyuruh mereka untuk memberitahu di mana Ellie berada. Where? Joel menyuruhnya untuk menunjukkan lokasi Ellie di peta. Setelah itu Joel membunuh pria itu dan yang lainnya. That's where we are. You motherfucker, fuck you. I believe him. No. Selanjutnya Ellie sadar dia dikurung. David ada di hadapannya. Dia menawarkan untuk membantu dan melindungi Ellie. David keluar untuk mengambil makanan. Ellie menggunakan kesempatan ini untuk mencari cara keluar dari tempat itu. David masuk membawa makanan dan Ellie melihat di lantai potongan tubuh manusia. David memberitahu makanan yang dia bawa adalah daging rusa. Ellie mengatakan dia gila karena makan manusia. David membela diri dengan mengatakan itu pilihannya yang terakhir karena orang-orang lapar menggantungkan hidup mereka di tangannya. David tertarik pada Ellie karena dia pemimpin alami, pintar, setia, dan kejam. Dia ingin Ellie menjadi pasangannya. Jika bersama, mereka akan menjadi lebih kuat, tumbuh, dan menyebar untuk rakyatnya. Dia mendekati Ellie dan Ellie mendekatinya. David menyentuh tangan Ellie. Ellie membalasnya, kemudian mematahkan tangannya dan mengambil kuncinya tapi gagal. David sangat marah. Sebelum dia pergi, Ellie memberitahu namanya. Sementara itu Joel mencari Ellie. Dia menemukan sebuah rumah dengan jejak darah. Di rumah itu, Joel menemukan tas Ellie. Di ruangan yang lain, dia menemukan kudanya yang sudah mati dan tubuh manusia. Setelah itu, dia keluar mencari Ellie. Kembali ke Ellie, David datang bersama James. Mereka ingin memotong-motong Ellie. Ellie mengatakan bahwa dia terinfeksi dan menyuruh mereka untuk menggulung lengan bajunya. Saat mereka lengah, Ellie menyerang James, kemudian kabur. David mengejarnya. Ellie masuk ke dapur dan mengambil kayu bakar. Dia melemparnya ke arah David. Api membakar tirai jendela dan merembet ke tempat yang lain. David mengatakan tidak ada jalan keluar. Dia mengunci semua pintunya. Ellie? Ellie? Dia bertanya apa rahasia dia bisa terinfeksi tapi tidak mati. Ellie menemukan pisau dan bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tepat ketika David membelakangi Ellie, dia menyerangnya, tapi David berhasil menjatuhkannya. Dia kemudian menendang Ellie. Ellie menemukan pisau dan dia menghabisi David tanpa ampun. Dia keluar dari tempat itu. Ketika Joel memegangnya, dia ketakutan dan histeris. Setelah tahu itu Joel, Ellie memeluknya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Adegan selanjutnya, terlihat seorang wanita hamil bernama Anna lari menghindari kejaran clickers. Dia masuk ke dalam sebuah rumah kosong, naik ke atas dan mengganjal pintunya dengan kursi. Sudah saatnya Anna melahirkan. Dia mengeluarkan pisau, selanjutnya clickers masuk menyerangnya. Anna berhasil membunuhnya. Terdengar tangisan bayi, sialnya ada bekas luka gigitan di pahanya. Dia memberi nama bayinya Ellie. Pada malam hari, 3 orang datang ke rumah itu. Salah satunya adalah Marlene. Mereka naik ke atas dan mendengar Anna bersenandung. Dia menemukan Anna dengan bayinya dan terlihat gigitan di pahanya. I cut it before I was bit. Anna minta Marlene untuk membawa bayinya ke Boston, mencari orang yang bisa merawatnya. Dia memberikan pisau miliknya dan memberitahu namanya Ellie. Anna juga minta pada Marlene untuk membunuhnya. Setelah membawa Ellie keluar, Marlene membunuhnya. Selanjutnya terlihat Ellie sedang termenung. Setelah kejadian, dia membunuh David dan James. Ellie terlihat selalu murung. Joel memberitahu Ellie dia menemukan makanan dan mainan. Mereka sudah dekat dengan rumah sakit. Dalam perjalanan, Joel berusaha untuk mengajaknya berbicara tentang gitar yang tadi dia temukan. Tapi Ellie tetap terlihat tidak bersemangat. Mereka tiba di kota, masuk ke sebuah gedung. Mereka akan memeriksa sekeliling kota dari atas. Ellie naik ke atas dengan bantuan Joel. Setelah memberikan tangga pada Joel, Ellie langsung lari karena dia melihat seekor jerapah. Joel memberikan daun pada Ellie untuk diberikan pada jerapah. Kali ini terlihat senyuman di wajahnya, membuat Joel sedikit lega. Mereka naik ke atas lagi dan melihat sekumpulan jerapah. Joel mengatakan pada Ellie, dia tidak harus melakukan ini semua jika dia tidak mau. Mereka bisa kembali ke tempat Tommy dan melupakan semuanya. Ellie mengatakan setelah semua yang dia lalui tidak boleh sia-sia. Dia tahu Joel berusaha untuk melindunginya. Jika mereka sudah selesai,
dia akan mengikuti Joel kemanapun dia pergi. Tapi sekarang mereka tidak bisa berhenti. Mereka harus menyelesaikan apa yang mereka mulai. Mereka melanjutkan berjalan. Joel menceritakan kematian Sarah dan setelah kematiannya, dia tidak bisa melihat tujuan hidupnya lagi. Berkat Ellie, Joel bisa menyembuhkan luka hatinya karena kehilangan Sarah. Setelah itu mereka main tebak-tebakan dari buku kesukaan Ellie. Tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Ellie dibawa oleh mereka dan Joel dipukul. Ketika sadar, Joel sudah ada di rumah sakit dan Marilyn ada di hadapannya. Mereka berada di rumah sakit Firefly. Petugas patroli tidak mengenali Joel, jadi mereka memukulnya. Joel minta bertemu dengan Ellie. Marilyn memberitahu dia tidak bisa menemuinya karena sedang disiapkan untuk operasi. Dokter mengatakan cordyceps pada Ellie telah tumbuh bersamanya sejak lahir, membuat cordyceps berpikir bahwa dia adalah cordyceps. Itu sebabnya dia kebal. Dokter akan mengangkat cordyceps di otaknya dan menggandakan selnya di lab. Kemudian mereka bisa memberikannya kepada semua orang. Dokter pikir itu bisa menjadi obatnya. Mereka tidak memberitahu Ellie agar dia tidak takut. Joel memaksa Marilyn untuk membawanya ke Ellie, tapi Marilyn tidak mengizinkannya. Marilyn minta maaf karena dia tidak punya pilihan lain. Dia menyuruh anggota Firefly lainnya untuk membawa Joel ke jalan raya dan meninggalkannya di sana. Marilyn memberikan pisau milik Ellie dan memerintahkan untuk menembak Joel jika dia macam-macam. Saat menuruni tangga, Joel menyerang mereka. Dia mengambil senjata mereka dan naik ke atas mencari Ellie. Time for this. Dia menghabisi semua anggota Firefly. Joel menemukan tempat bedah anak. Dia melihat Ellie terbaring siap untuk dioperasi. Dia masuk ke ruangan itu, menyuruh dokter untuk melepaskannya. Karena dokter tidak mau, Joel langsung menembaknya. Unhook her. Suster melepaskan semua alat. Joel kemudian membawanya ke parkiran mobil. Di sana ada Marilyn. Dia mengarahkan pistol padanya sambil berusaha untuk membujuk Joel agar tidak membawanya. Karena dia tidak bisa menjaganya untuk selamanya. Ellie akan tumbuh dewasa, sementara Joel akan mati. Setelah itu dia pergi sendiri dan dicabik-cabik orang yang terinfeksi atau dibunuh para penjara. Marilyn menurunkan senjatanya. Joel menembak Marilyn dan menyelamatkan Ellie. Dalam perjalanan ke Wyoming, Ellie sadar. Joel memberitahu Ellie mereka melakukan tes padanya. Ternyata ada puluhan orang yang kebal sepertinya. Para dokter tidak bisa membuat obatnya. Mereka berhenti mencari obat. Ketika Ellie menanyakan pakaiannya, Joel beralasan para penjara menyerang rumah sakit dan dia hampir tidak bisa mengeluarkannya. Jadi mereka akan mencari pakaian yang baru di jalan. Ellie kemudian bertanya apakah Marilyn baik-baik saja. Joel menjawab, "Maafkan aku." Mereka tiba di Wyoming dan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 5 jam mendaki. Ketika mendaki, Joel bercerita Sarah dan dirinya sering mendaki. Sarah anak yang feminim, sedangkan Ellie anak yang lucu. Ellie pasti akan membuatnya tertawa. Joel yakin Ellie pasti akan menyukai Sarah. Dari puncak, mereka melihat tempat tinggal Tommy. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ellie memberitahu Joel saat digigit di mall dia tidak sendirian. Sahabatnya ada di sana dan dia juga digigit. Dia berubah dan Ellie harus membunuhnya. Sahabatnya bernama Riley. Dia yang pertama mati, kemudian Tess dan Sam. Joel mengatakan itu bukan salahnya. Dia harus tetap maju dan akan menemukan hal baru untuk diperjuangkan. Ellie minta Joel untuk bersumpah. Semua yang dia katakan mengenai Firefly benar. Dengan tegas, Joel bersumpah. Guys, The Last of Us Season 1 selesai sampai di sini ya.